Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Ki Buyut membela istana kecil. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Raden Kudorpoko tidak membantah. Ia pun merasa perlu ikut hati-hati. Jika mereka lengah dan orang-orang Kumbang Kuning itu dengan licik langsung menyerang dengan ujung senjata, maka orang-orang Cengkir Pitu itu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itulah, maka orang-orang Cengkir Pitu itu pun memencar di halaman dalam kesiagaan sepenuhnya. Derap kaki kuda itu semakin lama semakin dekat. Suaranya gemeretak di atas batu-batu di sepanjang jalan. Sejenak kemudian, maka beberapa ekor kuda yang terpacu di malam hari itu pun berhenti di depan regol halaman. Dua di antara mereka perlahan-lahan memasuki halaman dengan hati-hati, seperti juga orang-orang Cengkir Pitu yang hati-hati menghadapi sekelompok orang-orang Kumbang Kuning itu. Pangeran Soro Raksawati pun kemudian menyongsong kedua orang berkuda yang memasuki halaman itu. Ternyata kedua orang berkuda yang memasuki halaman itu, keduanya adalah Ajar Sukoniti dan Kidang Alit. "Oh," desis Ajar Sukoniti setelah ia melihat kesiagaan orang Cengkir Pitu. "Kalian masih saja tidak mempercayai kami. Meskipun kami termasuk orang-orang tamak seperti kalian, tetapi kami tetap menghormati persetujuan yang sudah kita tentukan bersama." "Terima kasih," saut Pangeran Soro Raksawati. "Aku pun akan mencoba mempercayai kalian." "Jangan ragukan kami," berkata Ajar Sukoniti pula. "Seperti aku mempercayai kalian, maka kami pun memegang teguh harga diri kami dalam hal ini. Nah, sekarang kita akan berangkat. Bentar lagi fajar akan menyingsing. Kita tidak tergesa-gesa. Tugas ini akan segera dapat kita selesaikan. Menurut perhitunganku, di saat-saat matahari terbit, kita akan berhasil membunuh semua orang yang ada di halaman itu." Setelah itu, desis Pangeran Raden Kudorpoko. Ajar Sukoniti mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa. Jawabnya, "Mungkin kita mempunyai pikiran yang sama. Tetapi jika tidak, baiklah, aku mempertimbangkannya." "Apa maksudmu?" bertanya Pangeran Soro Raksawati. "Apakah kita mutlak akan memperebutkan pusaka itu?" Pangeran Soro Raksawati termenung, sementara Ajar Sukoniti berkata selanjutnya, "Bukankah selain usaha yang harus kita lakukan, wahyu itu juga mempunyai unsur pilihan? Artinya bahwa wahyu itu sendiri ikut berbicara siapakah yang berhak menerimanya." Pangeran Soro Raksawati mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Ya, kau benar. Tetapi sudah disyaratkan bahwa ada beberapa cara untuk mendapatkannya. Pusaka-pusaka yang ada di gedung perbendaharaan pusaka dan yang berada di luar gedung merupakan syarat yang menentukan. Siapa yang memiliki pusaka-pusaka yang disyaratkan itu, merekalah yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menerima wahyu keraton. Yang terjadi kemudian sehingga seseorang akan sempat ke tahta, wahyu itulah yang menentukan." Ajar Sukoniti mengangguk-angguk lalu katanya, "Tetapi tahta itu hanya satu. Tentu tidak mungkin kita bersama-sama ingin duduk di atas tahta. Tapi meskipun demikian, kita bersama-sama akan dapat menentukan haluan pemerintahan karena selain seorang raja, masih ada seorang pepatih, para tumenggung, para menteri dan bupati. Di luar kota raja masih ada para adipati dan pimpinan tanah perdikan yang ikut menentukan wajah pemerintahan dalam keseluruhan." "Aku tahu maksudmu," potong Pangeran Soro Raksawati. "Siapa yang menemukan pusaka itu ialah yang akan menerima wahyu itu.
Yang lain tidak akan menjadi iri dan menimbulkan benturan kekuatan. Tapi kita harus membagi jabatan selain jabatan seorang raja. Ajar Sukoniti tertawa, katanya, "Pangeran terlalu berterus terang. Kita tidak mempunyai banyak waktu, sebaiknya kita tidak berbicara berbelit-belit." "Baiklah, demikianlah kira-kira maksudku dan bakal juga maksud pangeran. Aku setuju, tetapi jika salah seorang dari kita ingkar, maka akibatnya akan dahsyat sekali perang yang terjadi kemudian. Tentu akan menyangkut banyak pihak, lebih banyak dari pihak-pihak yang ada sekarang di Pegunungan Sewu. Sudah aku katakan, aku akan mencoba menghargai mulutku sendiri. Aku akan menghormati persetujuan ini. Tapi agar kami tidak terbenam dalam pencarian pusaka di halaman istana itu tanpa perhitungan, sehingga justru karena itu kita akan dibinasakan oleh penghuni-penghuni istana itu, maka sekali lagi ditentukan bahwa kita harus membunuh semua orang lebih dahulu, baru kita akan mulai mencarinya. Semua orang," desis Raden Kudorpoko. "Maksudku semua orang yang dapat merintangi usaha kita." Raden Kudorpoko tidak menjawab. Ia pun mendapat dengan persetujuan itu. Karena jika tidak demikian, maka persoalan tentu akan berkepanjangan dan tidak ada henti-hentinya. Yang terjadi kemudian adalah saling membunuh di antara mereka yang memperebutkan pusaka-pusaka itu tanpa sempat mempersiapkan diri untuk menerima wahyu keraton. Bahkan tanpa kesempatan untuk penayuh pusaka yang sudah ditemukan itu untuk menemukan pasangannya yang masih harus dicari. Demikianlah maka ternyata kedua kelompok yang saling menyegani namun saling mendendam itu menemukan cara untuk mengatasi hubungan mereka. Meskipun masih tetap meragukan apa yang masing-masing pihak akan dapat menghormati persetujuan itu. Namun dengan demikian, maka mereka telah menemukan kesepakatan untuk membunuh semua orang yang ada di dalam dinding istana itu. Dalam pada itu, agaknya orang-orang Guntur Geni bagi mereka bukannya persoalan yang cukup gawat. Mereka menganggap bahwa lebih berat menghadapi orang-orang di dalam halaman istana itu. Sejenak kemudian, maka kedua kelompok itu pun berangkat menuju ke istana kecil yang suram itu. Mereka telah bersepakat untuk tidak merahasiakan kedatangan mereka. Tidak ada gunanya kita bersembunyi-sembunyi. Kita akan datang dengan menengadahkan dada kita, berkata Pangeran Sororeksopati. Ajar Sukoniti tersenyum, jawabnya, "Ada yang kurang sesuai dengan jalan pikiran kita semula. Kita akan datang menjelang fajar, menunggu agar orang-orang yang ada di dalam istana itu lengah. Ternyata kita justru datang dengan dada tengadah." "Bukan aku yang pengecut," geram Pangeran Sororeksopati. "Dengan demikian kau mengartikan bahwa akulah yang pengecut, bukan begitu Pangeran?" bertanya Ajar Sukoniti. Dua kelompok kecil orang-orang berkuda itu pun kemudian menyusuri jalan pedukuhan menuju ke istana kecil yang terpisah beberapa puluh tonggak dari pedukuhan Karangmojo. Ternyata bahwa derap kaki kuda itu telah membangunkan beberapa orang pedukuhan. Bagian mereka menjadi ketakutan dan membeku karenanya. Tapi satu dua anak-anak muda yang memiliki keberanian mencoba untuk bangun dari pembaringannya, meskipun yang dapat mereka lakukan hanyalah mengintip dari kejauhan. Tetapi ternyata mereka tidak melihat sesuatu. Adalah kebetulan sekali dua orang yang berada di sawah karena menunggu air yang mengalir tersendat-sendat di parit yang membelah sawahnya, melihat kelompok orang-orang berkuda itu sambil menggigil mereka berusaha untuk bersembunyi di balik tanggul. Darah mereka serasa membeku ketika salah seorang dari orang-orang berkuda itu berkata, dekat di atas kepala mereka yang bersembunyi itu, "Ada 2 ekor tikus bersembunyi di sini." "Biarkan mereka," jawab yang lain. "Biarlah mereka menjadi saksi bahwa kita telah datang ke istana kecil itu. Besok orang-orang Karangmojo akan menemukan mayat-mayat yang berserakan yang harus mereka kuburkan." Meskipun iring-iringan itu sama sekali tidak mengacaukan kedua orang itu, tetapi rasa-rasanya nyawa mereka berdua telah melekat di ubun-ubun. Karena itulah ketika derap kaki kuda itu menjadi semakin jauh, rasa-rasanya mereka dapat bernapas kembali.
Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka mendesis, mereka akan masuki halaman istana itu. Ya, mereka akan melakukan perbuatan yang jahat. Apakah kita akan diam saja? Apa yang dapat kita lakukan? Melaporkannya pada Ki Buyut. Kawannya termenung namun kemudian jawabnya, ya, kita wajib melaporkannya kepada Ki Buyut. Dua orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan parit dengan aliran yang gemericik. Menyusuri pematang, mereka bergegas untuk segera sampai ke rumah Ki Buyut di Karangmojo. Namun dalam pada itu ketika ia sampai di halaman rumah Ki Buyut, ia sudah melihat beberapa orang anak muda. Ki Buyut sudah berada di pendopo pula. Apa yang terjadi? Bertanya salah seorang dari keduanya. Kami mendengar derap kaki kuda. Tentu orang-orang yang ada di Banjar dan kelompok yang lain menuju ke istana kecil itu. Kalian melihat? Tidak, kami hanya mendengar derap kaki kuda. Kami tidak berani keluar rumah sebelum derap kaki kuda itu lenyap. Aku melihat mereka, hampir berbareng kedua orang itu menyaut. Ki Buyut tertarik mendengar percakapan itu, kemudian dipanggilnya kedua orang itu dan dimintainya untuk menceritakan apa yang sudah mereka lihat. Dengan singkat keduanya menceritakannya, sahut menyaut. Mereka pun menceritakan bahwa sebenarnya orang-orang berkuda itu melihat mereka pula. Apakah mereka menuju ke istana kecil itu? Bertanya Ki Buyut. Ya, Ki Buyut. Bahkan mereka berkata bahwa kita akan menjadi saksi. Besok orang-orang Karangmojo akan menemukan mayat-mayat yang berserakan dan harus kita kuburkan. Wajah Ki Buyut menjadi tegang. Jadi mereka akan membunuh penghuni istana itu. Ya, Ki Buyut. Ki Buyut pun tiba-tiba saja seolah-olah membeku. Di wajahnya nampak pergulatan pikiran yang tidak kunjung terurai. Oh, tiba-tiba ia berdesis. Kita sudah berutang budi pada seisi istana. Dan kita sekarang mengetahui bahwa istana itu akan mengalami bencana. Tetapi kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Tidak seorang pun yang menyaut, semua orang dihinggapi perasaan serupa dengan Ki Buyut Karangmojo. Keadaan menjadi semakin hening ketika mereka melihat Ki Buyut itu terduduk lemah. Adalah di luar dugaan mereka ketika tiba-tiba Ki Buyut yang tua itu menutup wajahnya. Dengan kedua telapak tangannya, nampak ia berjuang untuk bertahan dari hentakan perasaannya. Namun Ki Buyut itu tidak berhasil. Anak-anak muda Karangmojo berdiri matung ketika mereka melihat Ki Buyut menangis. Laki-laki tua itu adalah laki-laki yang kuat menurut penilaian anak-anak muda Karangmojo. Ia seolah-olah tidak pernah terguncang oleh keadaan. Hatinya keras seperti batu karang. Tapi kini ia menangis. Suasana yang hening itu menjadi semakin sepi. Anak muda Karangmojo bagaikan terpukul di tempatnya. Namun sejenak kemudian Ki Buyut itu pun mengangkat wajahnya. Tiba-tiba saja ia berdiri tegak. Diputarnya keris yang ada di punggungnya sehingga kemudian terselip di dada. Sambil megang hulu kerisnya ia berkata, "Anak-anakku, aku adalah orang yang sudah tidak berarti apa-apa bagi orang yang sedang bertentangan di halaman istana itu. Tapi aku tidak dapat tinggal diam di sini tanpa berbuat apa-apa." "Apa yang akan Ki Buyut lakukan?" bertanya seorang anak muda. "Ambilkan pedangku. Aku akan pergi ke istana kecil itu." "Ki Buyut," tiga orang anak-anak muda maju serentak, "itu berbahaya sekali." "Aku mengerti, tetapi aku harus pergi." Anak muda itu pun menjadi tegang. Yang terdengar kemudian adalah suara Ki Buyut gemetar. "Ambil pedangku. Aku akan pergi, tidak seorang pun boleh mengikuti aku." "Tapi Ki Buyut tidak akan pergi." "Aku akan pergi, kau dengar? Jika demikian kita semuanya akan pergi." "Bodoh. Apakah aku akan bunuh semua anak-anak muda di Karangmojo ini? Biarlah aku yang tua, kalian tahu siapakah yang akan menggantikan kedudukanku. Karena itu cepat ambil pedangku, aku akan pergi." Anak-anak muda itu menjadi tegang, tetapi salah seorang dari mereka itu pun pergi ke peringgitan juga, masuk ke ruang dalam, mengambil pedang yang dimaksudkan oleh Ki Buyut.
Tiap orang mengetahui bahwa pedang yang tergantung di ruang tengah adalah pedang pusaka Ki Buyut Karangmojo. Setelah menerima pedangnya, maka Ki Buyut pun sekali lagi berpesan, "Jangan bodoh. Setiap orang di antara kita yang pergi ke sana itu tentu akan mati. Aku pun sudah siap untuk mati, tapi aku akan mencoba berbuat sesuatu dengan pedangku. Meskipun aku tahu itu tidak akan banyak berarti." Anak-anak muda Karangmojo masih mencoba mencegahnya, tetapi Ki Buyut itu pun mulai melangkahkan kakinya sambil berkata, "Tidak seorang pun yang boleh mengikuti aku." Anak-anak muda itu pun bagaikan mematung di tempatnya ketika mereka melihat dalam keremangan malam Ki Buyut melangkah satu-satu menuju ke regol halaman rumahnya. Semakin lama semakin jauh, kemudian hilang dalam kegelapan malam. Anak-anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Mereka seolah-olah melihat Ki Buyut telah berjanji dengan maut untuk berjumpa di balik gelapnya malam yang menjadi semakin dalam. Untuk berapa saat lamanya anak-anak muda Karangmojo itu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdiri saja membeku sambil memandang kegelapan. Namun mereka sudah tidak melihat sesuatu. Anak muda yang berdiri di tengah jalan menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Kita akan kehilangan Ki Buyut Karangmojo dan kehilangan isi istana kecil yang pernah memberikan banyak tuntunan bagi tata cara kehidupan pedukuhan kecil ini." Yang lain tidak menjawab, yang terdengar adalah desah dari beberapa orang yang termenung. Anak muda yang pertama itu pun kemudian berkata, "Apakah kita akan tinggal diam?" Tidak seorang pun yang segera menjawab, namun mereka cukup menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mereka sudah cukup menderita dengan luka parah yang dialami oleh Kasdu dan seorang kawannya. Jika kita pergi ke istana itu, maka seperti yang dikatakan oleh Ki Buyut, semuanya akan mati di halaman istana itu, desis salah seorang kemudian. Anak muda yang pertama menarik napas dalam-dalam, sementara seorang yang lebih tua dari mereka berkata, "Sudahlah, dengarlah pesan dari Ki Buyut yang terjadi. Agaknya memang harus terjadi, tetapi jangan menambah korban, mungkin lebih banyak." Tidak seorang pun yang menyaut, namun hampir setiap orang dengan ngeri membayangkan mayat yang terbujur lintang di halaman istana kecil itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita harus melihat dan membiarkan semuanya itu terjadi. Betapapun besar hasrat kita untuk membantu, tetapi kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kemampuan kita memang terbatas. Orang yang lebih tua itu meneruskan, "Karena itulah maka anak-anak muda itu pun kemudian seorang demi seorang memasuki regol halaman Ki Buyut. Dengan kepala tunduk, mereka kemudian duduk di tangga pendopo tanpa berbuat sesuatu. Meskipun demikian, ada semacam dorongan di tiap hati, dan ternyata anak-anak muda Karangmojo itu telah berdoa menurut cara mereka. Mereka mohon pada Yang Maha Kuasa bermurah hati menyelamatkan Ki Buyut dan seisi istana kecil itu. Dalam pada itu, orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Dengkir Pitu telah mendekati regol halaman istana kecil. Sejenak mereka berhenti sambil memandang regol yang tertutup. "Kita akan mengetuk pintu dengan tangkai pedang," berkata Ki Tanggalit. "Tidak ada gunanya. Mereka tidak akan membuka. Kita rusak saja pintu itu," saut Raden Kudorpoko. Ki Tanggalit termenung, namun ia pun kemudian tersenyum. "Terserah kepada Raden. Raden adalah kemenakan penghuni istana yang suram ini." Untuk beberapa saat lamanya orang-orang di depan regol itu masih termenung. Raden Kudorpoko yang sudah berdiri di depan regol itu pun masih nampak ragu-ragu. Namun kemudian dengan gigi yang gemeretak ia berkata, "Aku akan memecahkan regol ini." Ki Tanggalit tertawa, katanya, "Ada ketidakrelaan di dalam hatimu, Raden, sehingga kau terpaksa menghentakkan perasaan dengan menggertakkan gigi. Kau mendapat sandaran kekuatan untuk melakukannya." Raden Kudorpoko memandang Ki Tanggalit dengan tajamnya, namun dia tidak menghiraukannya. Dengan serta-merta ia turun dari kudanya dan mendekati regol halaman yang sudah menjadi semakin rapuh. Raden Kudorpoko tidak memerlukan kekuatannya yang berlebih-lebihan.
ternyata dengan dorongan yang tidak terlalu kuat, regol itu sudah terbuka. Tidak diselarak desisnya. Sekali lagi Kidang Alit tertawa, katanya. Mereka menyadari bahwa kita tidak ada gunanya menyelarak pintu itu. Raden Kudorupoko tidak menjawab, namun kemudian dituntunnya kudanya masuki halaman istana yang suram itu, diikuti oleh orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu. Untuk beberapa saat orang-orang yang masuk istana itu mencoba mencari orang-orang yang tentu sudah bersiap-siap di halaman itu. Namun mereka mengerutkan keningnya ketika mereka melihat beberapa orang yang duduk di pendopo istana kecil itu. Mereka berada di pendopo, desis Kidang Alit. Ya, seperti yang kita duga. Mereka tidak akan berpencar, sahut Ajar Sukonidi. Dan kita pun akan menghadapi mereka seperti yang kita perhitungkan semula. Kita harus membunuh mereka semuanya lebih dahulu, geram Pangeran Sororsopati. Baru kita melakukan yang lain. Orang yang ada di pendopo kecil istana itu menarik napas dalam-dalam. Mereka mendengar dengan jelas pembicaraan yang seolah-olah dengan sengaja dilontarkan untuk mempengaruhi ketahanan hati mereka. Perempuan itu tentu ada di antara mereka, desis Raden Kudorupoko. Tapi jika yang lain sudah terbunuh, ia akan menjadi jinak, sahut Kidang Alit. Rasa bulu-bulu di seluruh tubuh Pinten meremang. Bagi seorang gadis yang menyadari bahwa yang terjadi padanya akan dapat berbeda dengan orang-orang lain yang berada di pendopo itu. Tapi ketika tersentuh senjatanya, maka terasa batinnya menjadi agak tenang. Dalam pada itu, Sangkan dan kawan-kawannya pun telah berdiri pula. Dengan hati-hati mereka melangkah maju, menyongsong kedatangan orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning seperti yang sudah mereka duga sebelumnya. Untuk saat masing-masing pihak saling berhadapan dengan tegang, seakan-akan mereka sedang menilai kekuatan masing-masing. Namun sejenak kemudian suara Ajar Sukonidi, "Anak-anak muda, apakah hanya orang-orang inilah kawan-kawanmu di istana ini?" Dada Panon menjadi berdebar-debar, hampir di luar sadarnya ia menghitung di dalam hati. 6 orang. Tapi ternyata Sangkan menjawab lain. "Tidak, Kisana, kawanku cukup banyak. Selain yang kau lihat di sini, aku masih mempunyai beberapa orang kawan. Di antaranya adalah Panji Surawilogo." Raden Kudorupoko menahan hatinya yang bergejolak, namun ia menyaut, "Bagus, aku akan mengambilnya. Jika Paman Panji Surawilogo sudah tidak ada lagi, maka tebusannya adalah 6 nyawa sekaligus." Tapi di luar dugaan mereka, maka Sangkan menjawab sambil tertawa, "Bagi kami tentu tidak akan ada bedanya. Membunuh atau tidak, kalian tentu akan membunuh kami semuanya." Namun di luar dugaan pula, Kidang Alit menyaut, juga di sela-sela tertawanya, "Tentu tidak, Sangkan. Jika Panji Surawilogo masih hidup, justru aku akan membunuh kalian semuanya. Tapi jika Panji Surawilogo sudah kalian bunuh, maka harus tersisa sebuah nyawa sebagai gantinya. Dan aku memilih Pintenlah yang akan tetap hidup." "Persetan!" Pinten menggeram. Tapi Ki Ajar Sepati sudah mendahuluinya. "Terima kasih, anak mas. Jika kau bermurah hati untuk menyisakan satu di antara kami. Sebab yang satu itu masih mempunyai kemungkinan untuk membinasakanmu dan menceburkan ke dalam sumur sebelum mulut sumur itu disumbat. Aku tidak mengatakan bahwa mulutmu lah yang akan disumbat." Wajah Kudorupoko menjadi merah, tapi ia masih dapat menahan diri. Tapi agaknya Pangeran Sororsopati bersikap lain. Dengan suara mengguntur ia berkata, "Orang-orang inilah yang harus kita bunuh. Kita datang untuk bertempur, bukan untuk bergurau seperti anak-anak muda yang kurang waras ingatan." Suaranya ternyata berpengaruh kuat. Suasana halaman itu menjadi tegang. Sangkan yang berdiri di paling depan di antara kawan-kawannya dengan sungguh-sungguh menyaut, "Baiklah, kita akan mulai bersungguh-sungguh. Aku pun tidak akan banyak mempunyai waktu. Tapi dalam saat-saat terakhir, aku masih ingin bertanya pada Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat. Di manakah Pangeran Kudonarpodo saat ini?" Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat terkejut mendengar pertanyaan yang tidak terduga-duga itu.
Namun sejenak kemudian Pangeran Sendang Perapat menjawab, "Mengapa kau bertanya kepadaku?" Di saat terakhir, pangeran berdualah yang nampak pergi bersama Pangeran Kudo Narpodo. Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Perapat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Pangeran Cemoro Kuning berkata, "Tidak ada gunanya kau bertanya lagi tentang Pangeran Kudo Narpodo. Aku tidak tahu lagi di manakah ia kini berada. Apakah menjadi tanggung jawabku bahwa pada suatu saat Pangeran Kudo Narpodo pergi meninggalkan keluarganya dan tidak kembali lagi?" Jawaban pangeran sama sekali tidak memperingan tanggung jawab pangeran. Agaknya Pangeran Kudo Narpodo sudah tertipu sehingga akhirnya ia terjebak ke dalam rencana jahat. Rencana yang sama sekali tidak diduganya. Karena Pangeran Kudo Narpodo sendiri tidak pernah memikirkan tindak kejahatan yang licik seperti yang terjadi atas dirinya. "Apa pedulimu tentang peristiwa itu?" geram Pangeran Sendang Perapat. "Sekarang kau menghadapi maut, jangan kau kacaukan pikiranmu dengan persoalan yang sama sekali tidak menyangkut dirimu." "Persoalan kemanusiaan menyangkut tiap orang," jawab Sangkan. "Seandainya aku harus mati sekarang ini, sebenarnya lah aku ingin mengetahui siapakah yang sudah pangeran berdua lakukan atas Pangeran Kudo Narpodo. Menipu dan menjebaknya atau bakal meracuninya? Karena dalam sikap beradu dada, pangeran berdua tidak akan dapat menang melawan Pangeran Kudo Narpodo seorang diri. Cukup," bentak ajar Sukoniti. "Kita sudah mulai lagi dengan persoalan-soalan yang berkepanjangan. Sekarang kita mulai membunuh mereka bersama-sama." "Lakukanlah," tiba-tiba saja Pinten yang menyaut. "Tetapi apakah pangeran tidak mau memberikan waktu sedikit saja untuk menjelaskan keadaan terakhir Pangeran Kudo Narpodo?" Suara Pinten ternyata mengumandang dalam nadanya yang tinggi, sehingga orang-orang yang ada di halaman itu bagaikan tercengang karenanya. Namun yang menjawab kemudian adalah Pangeran Surareksopati. "Bunuh mereka sekarang." "Tunggu," desis Pinten. "Aku hanya ingin mendengar apakah Pangeran Kudo Narpodo masih hidup atau sudah mati." "Pangeran Kudo Narpodo sudah mati," tiba-tiba saja Pangeran Sendang Perapat berteriak. "Dan kalian semuanya juga akan mati." Sangkan menjadi semakin tegang dengan nada dalam ia menggeram. "Pembunuhan yang licik, siapakah yang telah membunuhnya? Jangan hiraukan keduanya berusaha untuk memperpanjang waktu. Mungkin mereka mengharapkan agar orang-orang Karangmojo datang membantu mereka," teriak Raden Kudo Rupoko. "Tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Jangan beri kesempatan padanya untuk menunggu orang yang bakal diharapkan datang," tambah Ki Dangalin. Suasana di halaman itu menjadi semakin tegang. Ternyata Sangkan dan Pinten tidak berhasil lagi menunda perkelahian yang sebentar lagi tentu akan meledak. Tapi sementara itu Ki Ajarespati yang melangkah maju sambil bertawa. "Baiklah," katanya, "kita akan bertempur. Mungkin di antara kita akan ada yang mati terbunuh. Tapi yang aneh bahwa aku masih belum banyak mengenal siapakah yang sedang aku hadapi sekarang." "Persetan," Pangeran Surareksopati lah yang menyaut. "Kau pun berusaha memperpanjang kesempatan untuk menunggu. Jangan banyak bicara lagi." Reksobau ingin bicara, tapi baru saja ia bergerak Ajar Sukoniti sudah berteriak, "Bunuh mereka sekarang." Tidak ada kesempatan lagi. Orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu segera mengambil sikap.